Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Great? Marvelous? Amazing? I'm great too. Yeah. Uh, Today we are going to study about the willingness or the using of modality will and would. Untuk pembelajaran kali ini bertujuan satu, bahwa setelah mempelajari tentang modality dan will dan would ini, kalian akan bisa mengidentifikasi ciri-ciri dari ungkapan willingness. Apa saja untuk menyatakan ungkapan willingness. Ya, kemudian untuk membedakan fungsi modality will and would. Will untuk apa, would untuk apa. Yang berikutnya adalah menyusun teks lisan sederhana dengan menggunakan ungkapan willingness. Jadi teksnya teks lisan dan tulisan ya, tidak hanya lisan saja. Oke, kita mulai dengan penggunaan dari will atau modality will. Apa yang dimaksud dengan will? Jadi maksudnya ini adalah, kalau bahasa Indonesianya atau terjemahnya adalah akan ya. Nah, ini digunakan untuk menyatakan keyakinan tentang keadaan sekarang atau di masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menyatakan kegiatan yang akan orang lakukan di masa yang akan datang atau yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Masa yang akan datangnya itu tidak berarti dia tahun depan atau apa. Ini 2 jam ke depan. This evening juga sudah masuk ke akan datang. Ya, kemudian yang berikutnya adalah fungsi yang berikutnya adalah untuk menyatakan janji, menyatakan penawaran atau permintaan. Jadi promise, offers, and request. Nah, contoh untuk yang belief atau keyakinan. John will be in his office. Nah, untuk yang berikutnya, will be late. We will have to take the train. Ya, kemudian untuk menyatakan fungsi yang berikutnya tadi adalah menyatakan kegiatan yang keinginan dari orang atau kita yang akan kita lakukan. Contoh, we'll see you tomorrow. Kami akan menemuimu besok. Kemudian, perhaps daddy will lend me the car. Mudah-mudahan ayah akan meminjamkan saya mobil. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kegiatan khusus atau typical behavior. Typical behavior itu berarti kegiatan yang pasti akan dilakukan di suatu tempat, di suatu waktu ya. Nah, contohnya itu ada di situ tuh. We always spend our holiday at our favorite hotel at the seaside, and then we'll get up early every morning and have a quick breakfast, and then we'll go across the road to the beach. Jadi kalau liburan, pasti kami akan tinggal di favorite hotel, kami akan bangun pagi, makan sarapan dengan cepat, dan akan langsung pergi menyeberang jalan untuk ke pantai. Nah, yang kemudian fungsi yang berikutnya adalah promise, offer, and request. Ketika Memyul memberikan tugas kepada kalian, Memyul meminta kalian untuk menjawab dengan okay atau yes Memyul, I will do my best. Nah, itu berarti janji. So you have promised to me and to yourself. The most important to promise to yourself, ya kan? I'll do my best itu artinya saya akan melakukan yang terbaik. Ya. Dan yang berikutnya adalah I'll give you a lift home after party. Saya akan memberikan kamu tumpangan setelah pesta. Nah, bagaimana dengan would? Kalau would itu to talk about the past. Jadi keinginan orang yang yang ingin dinyatakan tapi di waktu lampau. Jadi sudah conditional if.
To talk about the hypothesis. Kemudian for politeness, and then for belief. For politeness itu maksudnya untuk kesopanan, dan for belief itu adalah keyakinan. Hampir sama dengan yang Will tadi, cuma semuanya dalam bentuk yang lampau. Nah, yang berikutnya adalah ini, untuk yang request. For request, would for request. For example, would you bla bla bla, would you mind bla bla bla. Nah, yang untuk jelasnya adalah would you carry this for me please. Nah, ada kata please di belakangnya. Would you mind carrying this? Would you mind plus kata kerja bentuk 1. Would you mind not telling him until tomorrow? Nah, kemudian untuk yang offer, contohnya, would you like to another drink? Would you like another drink? Mau kamu tambah minumnya? Atau would you like to come around tomorrow? Maukah Anda mampir? Nah, ini dia ya. Kemudian ekspresi yang dipakai untuk would itu adalah would, menyatakan apa yang ingin kita lakukan tapi di waktu yang lampau ya. I would like to invite you to come to my house. Ya. Kemudian rumus yang dipakai itu adalah ada 2 jenis, jadi ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal itu adalah ketika tidak ada kata kerja di dalam kalimatnya. Nah, untuk future tense dia membutuhkan be. Ya, jadi rumusnya menjadi subjek. Subjeknya apa saja? Dewi, Ayu, he, she, it. Kevin, Mega, Nadia, terus Cinta, ya, terus Cheryl, terus Siti, banyak ya, plus will atau plus would sama saja ininya, rumusnya sama. Terus be plus adjektif atau komplement. Komplement itu apa? Komplement itu adalah pelengkap. Pelengkap itu apa? Ketika tidak ada kata kerja di dalam suatu kalimat. Seperti yang tugas yang sudah kamu lakukan itu, yang part of speech ini ada hubungannya dengan ini. Nah, apa saja sih komplement? Ada adjektif, and noun, dan adverb. Nah, jadi ketika di will, dia akan membutuhkan be. Yang berikutnya adalah kalimat verbal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang ada kata kerjanya. Dan kata kerjanya adalah verb 1, tidak ada ing, tidak ada s, tidak ada ed. Rumusnya adalah subject plus will plus would plus verb 1 plus object. Ya, oke, next. Time signal. Time signal itu adalah waktu atau kata keterangan waktu yang dipakai dalam future tense. Tomorrow, today, in 2 hours, later, this evening, this afternoon, next week, next month, next year, etc. Ya, coba perhatikan contoh ini. Ya. Hi Amanda, where will you go? I will go to the market. What will you buy? I will buy meat. I'm going to make meat soto. Wow, interesting. Can I go with you? Sure, let's go. Ya, perhatikan yang bertanda merah. Bertanda merah itu adalah future tense. Future tense. Jadi kata kerja verbal ya, kalimat verbal. Kemudian yang berikutnya adalah perhatikan juga yang I'm going to. I'm going to itu sama fungsinya dengan I will. Rumus yang dipakai adalah subject plus to be plus going plus to plus kata kerja plus object. To be-nya disesuaikan. Kalau I am, you are, ya, jadi am itu untuk I, is itu untuk he, she, it, kemudian are itu untuk Dewi, you, ya. Ya, kemudian ada can I go with you? Nah, kita sudah pelajari ini adalah ability atau izin. Bolehkah saya pergi denganmu? Sure, let's go. Ini adalah ungkapan untuk menerima tawaran ya, atau mengizinkan. Yuk coba perhatikan di sini. Don't worry about this, I will fix it. Ini adalah promise ya. Nomor 1. Nomor 2, I promise
promise I will reduce the proportion of the people living in extreme poverty. Promise ya. Yang berikutnya, will you post this letter for me please? Request. I'm sure I will do best in our exam. Ini belief ya. Belief, keyakinan. If we use the media, we will reach the people. Ini belief. Ya, kemudian yang berikutnya, do your homework or you will regret. Ini belief juga. I will phone you as soon as I arrive. Ini adalah promise. I will stay at home until you phone me. Ya, promise juga. I will rent this flat as long as I live in the Paris. Nah, ini adalah kegiatan yang akan dilakukan ketika seorang berada di Paris. Yuk kita pindah ke latihan. Remember when in a sentence there is a affirmative, ada interrogatif, ada negatif, dan rumus untuk future tense ini adalah untuk afirmatif subject plus will plus kata kerja satu. Itu untuk verbal ya. Yang nominal tadi sudah disebut. Nah, yang akan diperhatikan adalah ketika kita membuat kalimat pada kalimat negatif. Kalimat negatif itu adalah kalimat yang ada tanda notnya, jadi ingkaran. Jadi kita akan membuat ingkaran dari kalimat positifnya. For example, I will buy 2 bowls of fried noodle tomorrow. Berarti negatifnya gimana? I will not buy 5 bowls of chicken noodle tomorrow. Ya kan? Ada yang berbeda nggak? Ada jumlahnya. 2 mangkok dengan 5 mangkok itu sudah berbeda. Jadi ingkaran. Saya hanya akan membeli 2 dan saya tidak akan beli 5 gitu maksudnya. Interrogatifnya adalah ini ada di sini. Will plus subject plus kata kerja pertama plus objeknya. Kemudian untuk yang interrogatif itu ada yang namanya WH question. WH question itu adalah misalnya who. Who itu untuk siapa, menanyakan siapa. When, menanyakan kapan. Where, di mana. Why, mengapa. What, apa, atau kata kerja. Nah, 5W1H ini kita akan letakkan di depan sebelum will. Ya, jadi WH question plus will plus apa yang diminta nanti ya. Jawabannya apa? Oke, kita lihat contoh. Nomor 1. Cindy will bla 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 basketball. Ingat rumusnya, subjek plus will plus kata kerja bentuk 1 plus objek. Cindy subjek, will iya, verb satunya belum ada, basketball adalah objek. Berarti antara A, B, dan C mana yang merupakan verb 1? Ya, jawabannya adalah B. Yang berikutnya, Harry will go with Bob to the movies. Nah, yang diminta adalah kata keterangan waktunya. Apa tadi kata keterangan waktunya? Apakah yesterday? Apakah tomorrow? Apakah last week? Tomorrow ya. Ya, kalau yesterday dengan last week itu adalah untuk lampau. Ya, berikutnya. Mark bla 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 the baby to the car tonight. Ada tonight. Kita geser lagi coba di sini ada tonight enggak? Nah, kata keterangannya ada tonight. Oke, berarti yang dibutuhkan adalah rumus future. Mark carried, apa carries, apa will carry? Ya. Jawabannya will carry. Nah, nomor 4. I ada going to visit my uncle. Berarti yang dibutuhkan adalah jawaban to be-nya apa yang sesuai? Apakah is, apa am, apa are? I am
going to visit my uncle next week. They are, nah ada they are. Subject plus to be plus going to. Ya, jawabannya nomor 5 adalah A. Anna is going to verb 1. Finish. Ya, oke. Betul. Ya, yang berikutnya. Complete the sentence then do what is required between bracket. Kerjakan, lengkapi, kemudian apa yang sesuai yang diminta di dalam kurung. Ya, negatif ya. Berarti kita akan merubah ini menjadi kalimat negatif. That will work next Sunday. Ingat, that will work next Sunday. Berarti kita akan membuat ingkarannya dari kalimat ini. Terserah mau yang mana ingkarannya. Oh ya, worknya diganti. Misalnya shop, ya, belanja. That will not shop next Sunday. Ya. Oke, yang berikutnya. We will play football after school tomorrow. Interrogatifnya adalah digunakan menanyakan when. When itu berarti waktu ya, kapan. Kapan? Nah, berarti jawabannya kan tomorrow. Nah, kita tutup sampai tomorrow. Menjadi when will we play football after school? Oke. Ya, yang berikutnya. I will watch a good film tonight. Interrogatifnya pertanyaan dimulai dengan what. Berarti what will I do tonight? Udah, itu aja. Yang nomor 4, Mary will play the guitar for an hour next Sunday. Negatif. Kita cari ingkarannya. Kita ganti gitarnya dengan biola. Mary will not play the biola, atau piano, atau ya violin boleh ya. Mary will not play the violin for an hour next Sunday. Ya, gitu. Oke, kita pindah ke sini. Nah, latihannya ini coba perhatikan. Ada 25 soal. 25 soal ini berarti yang satu put verb ya. Yang kedua bikin kalimat interrogatif sesuai dengan jawabannya. Pakai WH question nih kayaknya nih. Ya. Yang berikutnya ask a question for the underline word. Nah, ini nih ada jawabannya, jadi kamu membuatnya dengan WH question, ya. Oke. Nah, nilainya akan 30 kali 30 bagi 3 ya. Ya. Dan jawabannya silahkan dipublish di Google Site. Publish di Google Site ya. Oke. Tugas untuk future tense ini paling lambat dikumpulkan hari Sabtu. Hari Sabtu pukul 23.59. Jadi Sabtu malam Minggu. Iya, kalau kamu jalan-jalannya hari Minggu ya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan dijawab saja. Tapi kalau sudah ada kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan dikerjakan dan please promise to me you will do your best. Oke, untuk kali ini materinya sudah cukup dulu. Kita akan ketemu lagi di materi yang berikutnya. Study everywhere, study with
everything around us and with everybody. See you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.